Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan ACM Kebalen Channel. Satu jiwa, satu rasa, dan satu hati. Bagi akang-akang yang mau mudik ke Pulau Sumatera, bagi teteh-teteh yang mau pulang kampung ke Lampung, dan bagi agen-agen yang dapat dinas luar kota ke Palembang, ada baiknya mencoba jalur darat menggunakan mobil pribadi. Untuk cara-cara penyeberangan kapal ferinya akan dijelaskan di channel ini. Kenapa si akang-akang harus nyoba jalur darat ke Sumatera? Alasannya, pertama lebih nyaman karena memakai mobil sendiri. Kedua, waktu lebih fleksibel karena jadwal kapal itu 24 jam non-stop. Jadi setiap jam ada pemberangkatan. Jadi si akang bisa bebas memilih kapan mau berangkat, jadwal sesuai keinginan. Ketiganya, biaya lebih hemat kalau bawa rombongan ya. Dan selanjutnya, fasilitas kapal yang nyaman. Dan yang terakhir, dari dermaga Bakahuni ke Bandar Lampung sampai ke Palembang sudah terhubung dengan tol. Jadi lebih cepat kita sampainya. Pembelian tiket kapal tidak ada lagi loket di pelabuhan ya Kang. Dan harus beli tiket secara online lewat aplikasi gitu kan. Namanya aplikasinya Perigi. Untuk pemesanan tiket via online ini harus dilakukan maksimum 5 jam sebelum jadwal keberangkatan kapal. Jadi misalkan si akang-akang akan merencanakan berangkat dengan jadwal kapal jam 8 pagi, nanti pesan tiketnya maksimum harus jam 2 dini hari ya Kang, atau sebelumnya lebih baik. Misalkan kita berangkat dari Bekasi, kalau dilihat di map butuh waktu sekitar 3 jam atau 2 jam 43 menit dari Bekasi ke Merak. Jadi kita berangkat prepare harus jam 4, jadi diperkirakan nanti jam 7 sudah nyampe. Karena aturannya kita harus nyampai di dermaga itu 1 jam sebelum keberangkatan kapal. Akang-akang, teteh-teteh, agan-agan, saatnya sekarang kita memasuki kawasan Terminal Ekspres, pelabuhan penyeberangan feri Merak Bakahuni. Nah, di depan kita udah ada security yang akan menanyakan waktu pemberangkatan. Halo komandan, siang komandan. Kita liatin etiketnya. Nah, kita dipersilakan masuk. Nanti di depan kita masuk ke area loket. Tepatnya sebelah kiri, nanti di atas ada tulisan R2, R4. R2 itu maksudnya roda 2 dan R4 itu roda 4. Nah, kita masuk antrian untuk menukarkan tiket ke tiket asli, ke tiket hasil print out. Oke Mas, lanjut Mas, tiketnya perlihatkan Mas. Siang Mas. Oke, seperti ini tiketnya yang ada di ini akan ditukar sama tiket print out. Nah, kita dikasih 2 nih print outnya. 1 untuk dipegang kita, 1 nanti pas ada pemeriksaan di pintu masuk kapal, dikasih 1 ke petugasnya nanti. Nah, tiba saatnya kita masuki area antrian, area parkir untuk antrian masuk ke kapal. Nah, kita harus antri, nanti ada diarahkan oleh sambil nunggu giliran naik kapal. Kita sebenarnya bisa masuk mall. Jadi kalau ada mau ke WC, kamar mandi, kita bisa masuk ke Sosoro Mall. Sosoro Mall itu. Nah, ini antrian kita nih. Sebentar lagi kita sudah dipersilakan masuk ke kapal, tapi harus tetap dengan antrian. Oke akang-akang, kita ikutin terus channel ini yang membahas penyeberangan Merak.
Nah itu udah kelihatan kapalnya akang-akang. Kita disuruh ternyata masuk kapalnya ke parkiran yang di lambung kapal di lantai bawah. Biasanya untuk roda 4 ini biasanya untuk di atas kita parkirnya. Berhubung kalau lihat sebelah kanan tuh udah pantai kelihatan, udah laut. Nah itu ombaknya gede, kemungkinan rawan untuk di atas. Makanya untuk roda 4 ini kita diarahkan untuk di lambung kapal. Nah ini kita pemeriksaan terakhir untuk kapal. Kita kasih 1 tiket ke petugas. Petugasnya akan memeriksa, kalau valid kita terbuka itu untuk portalnya. Nah kita mulai masuk ke lambung kapal. Ada mobil yang bermasalah kayaknya. Oh ternyata karena gelombangnya gede, jadi siram kapalnya itu bergerak-gerak. Mobil yang pendek itu tidak bisa masuk. Nah kita coba masuk. Kebetulan mobil kita itu agak tinggi. Nah ini ada petugas di depan, kita silakan masuk. Ada penampakan cantik kayak ini. Si Neng yang nyuruh kita maju ke depan. Oke, kita antri di belakang mobil yang tadi. Kita parkir. Ini sebenarnya tempat parkir untuk kendaraan truk dan bus. Karena berhubung lagi rawan, kita disuruh di sini parkirnya. Perlu akang-akang teteh ketahui bahwa untuk mobil pada saat masuk kapal itu mobil harus dimatiin dan tidak boleh ditinggalin. Jadi kita harus nunggu di ruang tunggu. Nah kita mau masuk ke ruang tunggu yang ada di lantai 2. Nah ini baru masuk ke lantai 1. Ini penampakan kalau biasanya kita pergi di sini kalau kondisi normal. Ini dikosongkan sengaja. Nah ini pintu masuk ke ruang tunggu. Ruang tunggunya ada di atas. Ruang tunggu ada di atas. Kita akan naik tangga. Ini ada keterangan akomodasi penumpang, maksudnya tempat tunggu. Wow, kelihatannya rapih juga nih kapalnya ya. Ini kayak di kafe. Ini ada keterangannya, ruang tunggu di atas ada kafe, ada masjid, ada tempat tunggu, ada tempat lesehan. Yuk kita lihat ke atas. Udah nyampe kita di ruang tunggu ini. Ini kelihatannya kayak di mall, sangat nyaman. Sebelah kiri ada WC. Ini ruang tunggunya nih. Jadi senderanya bisa sambil tiduran, ada musik. Lampunya. Ini ada tempat bermain anak-anak juga ini. Sangat nyaman sekali ini ruang tunggunya. Ini ada tempat santai-santai di samping jendela, jadi bisa lihat pemandangan keluar. Ini semua fasilitas ini di sini gratis kecuali kalau makan minum ini harus bayar tetap. Ini ada kelas-kelas ruang-ruang tempat tunggu. Ini bebas gratis juga di sini. Tinggal milih aja mau di yang lesehan kah, mau yang ada tempat duduk kah, ini bebas nih, tinggal masuk aja. Ini ada lorong menuju keluar. Ini tempat lesehan, bisa juga tiduran, bisa dipijit, dan ada juga tukang pijit juga di sini. Kalau mau nanti dipijit bisa dipanggil juga. Ini sudah ada yang tidur rupanya. Ini tempat duduk yang nyaman juga nih, bebas juga nih, di sini gratis juga, ada musik juga. Nah ini yang kalau agan-agan mau di ruang tengah ada di sini, jadi bisa di tempat tidurnya bisa terbakar. Ini WC-nya ada wastafel seperti normal aja, kayak di darat aja ini. Wastafel, ada piring tangan, ada kloset duduk juga di sini. Ada uronoin juga di sini. Nah ini paling atas, ini area terbuka. Ini di sini tempat nongkrong lah, bisa makan, bisa minum, bisa merokok juga di sini. Nah kalau ingin lihat pemandangan bisa di sini. Ini mie, ini pop mie kita jajan dulu sama teh pucuk. Kalau teh pucuk 10 ribuan lah, kalau mie pop mie itu 15 ribu, murah meriah.
Ini tempat khusus merokok, tapi di luar juga bisa sih. Di sini juga jarang dipakai juga. Tempat merokok. Kalau mau selfie di sini biasanya. Jadi bisa mandang ke laut langsung. Ini tempatnya ada di lantai 2 tadi. Ini kelihatan juga mesin-mesinnya. Di sini ada skoci, ini untuk darurat. Darurat kita perhatikan ada cerobong di atas. Ada cerobong juga, ada skoci, ada lampu-lampu taman. Dan di sini banyak yang nongkrong sama rokok sini. Nah, ini naik lagi kita ke atas. Ini paling atas sebenarnya ini, tapi ada tempat duduk juga. Kalau udah kelihatannya kita udah mau nyampe ya, seperti akan kita ketahui bahwa perjalanan dari Merak Bakahuni kondisi normal dengan kapal ekspres ini 1 jam udah sampai. Nah, ini pelabuhan Bakahuni udah kelihatan, kapal-kapal yang sandal udah kelihatan sama terminalnya, bangunan terminal udah kelihatan. Sebentar lagi kita akan nyampe sore. Ini kapal lagi proses sandalnya mundur. Ini kita ngambil ke kanan dulu, dari ke kanan nanti atret mundur. Kelihatan ini atret mundur, nanti dipentokin sama karet yang berwarna hitam nanti si kapalnya ini. Nanti ketika ada goncangan sedikit sih ketika mengenai karet yang hitam. Ada goncangan sedikit. Nah, ini garba rata. Garba rata itu untuk keluar orang, penumpang orang. Penumpang orang ini akan si kapal ini akan mengepaskan lubang kapal penumpang pejalan kaki sama garba ratanya. Ini lagi proses. Ini garba ratanya hampir sama dengan garba rata pesawat. Ini udah keluar penumpang yang pejalan kaki, baru ini kita memeset hidrolik kram untuk kendaraan mobil sama motor. Ini dia lagi ngepasin, jadi si ramu hidroliknya lagi ngepasin ke opening kapalnya. Mudah-mudahan berhasil. Oke, sebentar lagi nih settle. Ya, pelan-pelan masuk ya. Oke, bentar lagi. Oke, pas. Oke, sip. Ini kondisi sudah settle, kendaraan boleh keluar. Nih, kita motor dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, kita udah masuk mobil, kita mau keluar, tapi kelihatannya antri, tapi ada petugas yang ngatur. Kita ikutin aja arahan petugas, nanti akan diarahkan ke pintu keluar kapal dan pintu keluar terminal dermaga. Nanti kita diarahkan juga untuk masuk ke dari keluar dermaga itu otomatis langsung ke pintu tol yang ke arah Palembang, ke arah Lampung, Bandar Lampung dan sekitarnya. Jadi langsung koneksi. Bagi akang teteh-teteh yang mau ke Palembang itu langsung lurus aja keluar dermaga.
langsung progres heula atuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Akan ini Sida sudah keluar area dermaga akan terkoneksi langsung ke jalan tol Lampung Palembang. Sebentar lagi kita akan meninggalkan dermaga dan masuk ke jalan tol. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai tutorial pemesanan tiket secara online dengan menggunakan aplikasi Perigi. Panteng terus channel ini, Kang. Sebelumnya Akang harus install dulu di Play Store aplikasi Perigi. Nanti setelah install kita akan masuk ke aplikasi Perigi hasil instalan. Nah, sebelumnya kita harus masuk ke email. Jadi masukin email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Masukin alamat email, terus masukin kata sandi, kita oke. Login sukses, masuk. Lalu kita masukin pilihan pelabuhan awal, kita masukin Merak dan tujuan pelabuhan Bakahuni. Setelah itu kita pilih kelas layanan. Untuk lebih nyaman kita pilih Express aja karena harganya tidak jauh juga sih. Golongan kita pilih golongan 4A karena kita memakai mobil roda 4 APV. Tanggal keberangkatan misalkan kita tanggal 26, set tanggal 26. Terus pilih jam masuk pelabuhan, kita pilih jam 8. Ada di bawah bisa dibaca ini apa namanya, jumlah muatan kita set 2 aja. Di bawahnya ada ketentuan bisa dibaca, kita skip aja. Nah, di sini ada ketentuan bahwa penumpang itu harus sudah vaksin 2 kali. Nah, kita checklist aja kalau udah vaksin. Kita checklist, terus kita next selanjutnya, dan ada perhatian di bawahnya si akan bisa baca-baca. Nah, ini udah keluar. Udah keluar biayanya sekitar 600.000. Baik penumpang 2 apa 4 itu sama aja, 200.000 biaya.
Nah, di sini kita wajib memasukkan daftar penumpang. Daftar penumpang dari mulai KTP itu harus match sama dengan namanya. Kalau tidak sama, tidak akan bisa masuk. Dan ketentuannya harus vaksin. Kalau udah vaksin kita saja. Ini untuk penumpang pertama. Untuk penumpang kedua kita masukin juga sama KTP, nama, umur, dan asal wilayah. Kita masukin. Kalau sudah dimasukin, nanti kita bisa simpan dan akan menjadi daftar penumpang. Ada ketentuannya untuk penumpang ini, untuk di bawah 18 tahun itu yang belum punya KTP bisa memasukkan tanggal lahir aja. Yang disebut anak di bawah umur adalah anak di bawah 5 tahun. Nah, kalau sudah kita simpan, ada informasi penting nanti bisa dibaca sama siapa akan. Dan tidak kalah pentingnya ini adalah memasukkan nomor kendaraan, nomor polisi kendaraan. Ini harus sesuai nomor kendaraan yang akan masuk nanti. Beres semua, udah diisi semua.